Halo guys, di video kali ini Shinazuka akan membahas film berdasarkan kisah nyata yang berjudul The Stoning of Soraya. Film ini mengisahkan seorang wanita yang difitnah suaminya yang ingin menikah lagi. Untuk mencapai tujuannya, wanita itu difitnah telah selingkuh dan kemudian dihukum. Saat ini terlihat seluruh warga sedang memberikan hukuman keras kepada wanita itu sampai dia nggak bernyawa lagi guys. Suaminya tampak puas meninggalkan jasad istrinya dalam keadaan tersebut. Kira-kira apa yang membuat wanita ini mendapatkan hukuman seberat itu guys? Langsung saja kita tonton videonya. Betapa tragisnya nasib wanita ini. Dia harus menerima hukuman berat dari orang yang seharusnya dia percayai. Saudaranya yang bernama Zahra terlihat meletakkan tubuh wanita itu di tepi sungai. Hari berikutnya, tubuh wanita itu hilang dimakan oleh anjing liar. Dengan hati yang hancur, Zahra mengumpulkan sisa-sisa tulang dari wanita itu, lalu membersihkannya di sungai dan mengubur sisa-sisa tulang itu dengan penuh duka. Pada suatu hari, seorang jurnalis asing mampir ke desa mereka karena mobilnya mengalami kerusakan. Jurnalis itu duduk di kafe sambil menunggu mobilnya diperbaiki. Zahra diam-diam melemparkan sebuah pesan ke arah jurnalis itu dan kemudian pergi. Jurnalis itu membuka pesan tersebut, yang di dalamnya terdapat peta alamat dan jari kelingking manusia guys. Karena penasaran, jurnalis itu mengunjungi alamat yang ada di peta dan akhirnya ketemu dengan Zahra. Zahra bercerita tentang saudaranya yang bernama Soraya yang difitnah oleh suaminya sendiri sehingga mendapatkan hukuman yang sangat berat, dan dia minta agar ceritanya itu direkam dan disebarluaskan guys. Suaminya Soraya yang bernama Ali adalah seorang penjaga penjara yang berencana untuk menikah lagi. Dia ingin menceraikan istrinya untuk bisa menikah lagi dengan gadis berusia 14 tahun yang adalah anak dari seorang narapidana yang akan dihukum mati. Ali bisa menyelamatkan napi itu dengan syarat bisa menikahi anak gadisnya. Lalu Ali meminta bantuan Mullah Hasan, seorang alim ulama, untuk membujuk Soraya agar dia mau bercerai guys. Ali mengancam Mullah Hasan akan membuka masa lalunya yang merupakan mantan penjahat jika dia nggak mau membantu. Mullah Hasan lalu menemui Soraya dan menyampaikan maksud Ali yang ingin bercerai tanpa memberikan nafkah hidup kepada Soraya dan keempat anaknya. Soraya langsung menolak guys. Setelah pulang ke rumah, Ali menampar Soraya yang menolak tawarannya. Soraya lalu mengambil keputusan untuk menetap bersama anak-anaknya di rumah Zahra. Di sana dia menceritakan perlakuan Ali dan rencananya. Kondisi Soraya yang tidak punya pekerjaan dan harus mengurus anak membuatnya memilih bertahan dalam keadaan itu. Ali kemudian merencanakan agar Soraya bekerja pada tetangganya yang bernama Hashim. Soraya menerima pekerjaan itu tanpa curiga guys, demi biaya hidup anak-anaknya dan proses cerainya nanti. Ali kemudian melakukan tindakan manipulatif dengan bantuan Mullah Hasan untuk menghasut kepala desa guys. Dia menuduh Soraya telah berzina dengan Hashim. Apakah kepala desa akan percaya dengan tuduhan itu guys? Bahkan Ali mempermalukan Soraya dengan menyeretnya di jalan. Sebuah adegan yang disaksikan oleh warga desa sampai Zahra datang untuk menenangkan situasi. Kepala desa kemudian datang ke rumah Zahra guys. Di depan kepala desa, Ali langsung menuduh Soraya telah selingkuh. Soraya diminta membuktikan bahwa dia nggak bersalah. Tapi di desa itu suara wanita jarang dihargai guys. Sehingga meskipun Soraya dituduh, dia perlu memberikan bukti bahwa dia nggak bersalah. Di desa itu, wanita selalu dianggap salah guys. Kemudian Ali membawa Hashim sebagai saksi. Hashim yang terancam akan dibunuh akhirnya membenarkan tuduhan Ali. Keluarga Soraya berkumpul dan sepakat untuk memberikan hukuman rajam kepada Soraya. Ayahnya Soraya menerima keputusan itu tanpa rasa bersalah guys. Mendengar keputusan itu, Zahra mencoba membantu Soraya untuk kabur dari rumah. Tapi rumah Zahra telah diawasi oleh anak buah Ali. Di sisa hidupnya, Soraya memberikan
liontin dan cincin kepada dua putrinya sebagai kenang-kenangan. Dan dia memeluk erat kedua putrinya guys. Kepala desa merasa ragu dengan keputusan itu dan melakukan sholat istiqoroh untuk mencari petunjuk. Dia berharap bahwa jika keputusannya salah, dia akan membatalkan hukuman itu. Di tengah desa tiba-tiba datang rombongan sirkus yang memotong ceramah ulasan. Namun kepala desa nggak sadar kalau itu adalah petunjuk pertama dari Allah. Lalu ayah Soraya pun gagal melempar batu 3 kali ke arah putrinya. Ada warga yang berteriak yang menilai itu adalah petunjuk dari Allah bahwa Soraya nggak bersalah. Kepala desa kaget dan bingung. Namun Mulasan meyakinkannya kembali dan hukuman itu tetap dijalankan sampai Soraya nggak bernyawa lagi guys. Zahra mengungkap semuanya kepada seorang wartawan asing yang bernama Fred. Dia sampai menangis mendengar cerita Zahra guys. Kedatangan Hasyim yang selesai memperbaiki mobil Fred menghentikan pembicaraan mereka. Dalam perjalanan, Zahra dan Fred bertemu dengan Ali dan Mulasan. Mereka mendengar bahwa Ali membatalkan rencana menikah dengan gadis 14 tahun karena ayahnya telah dihukum mati guys. Hasyim jadi marah dan membongkar kebohongan Ali dan Mulasan di depan kepala desa. Kepala desa jadi merasa dimanfaatkan guys. Meski marah, Mulasan menuduh kepala desa juga berkontribusi pada keputusan hukuman itu guys. Di sisi lain, saat Fred mau pulang, Mulasan merampas dan merusak rekamannya. Fred kemudian pergi dengan mobilnya. Di gerbang desa, Zahra datang dengan kaset rekaman asli dan menyerahkannya kepada Fred dengan harapan kisah Soraya dapat didengar dunia. Meski Mulasan dan kelompoknya berusaha mengejar, mereka terlambat guys. Dan kini kisah itu telah menjadi buku yang berjudul The Stoning of Soraya dan telah menyebar di seluruh dunia. Dan ceritanya selesai guys. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.